Di belakang gua saat ini adalah Brooklyn Public Library, di mana saat ini sedang ada eksibisi Book of Hope. Dalam rangka, gua rasa mungkin ada hubungannya sama 50 tahun hip hop, tapi juga dalam rangka ulang tahun Jay-Z 4 Desember. Di belakang ada eksibisi seluruh karirnya Jay-Z yang begitu panjang di eksibisi di dalam. Seperti apa? Mari kita masuk. Waktu gue tahu ada eksibisi Book of Hope ini di Brooklyn Public Library, gue langsung mencari tahu lokasinya dari rumah gue. Pas gue cek tuh, lokasi itu 1 jam 50 menit kalau nggak salah, 1 jam 45 menit dari rumah gue. Terus gue bergumam, buset jauh banget malas ah. Tapi baru aja itu keluar dari mulut gue, terus gue berpikir, Jauh mah kalau gue masih tinggal di Jakarta, di Rawamangun. Dari Rawamangun ke sini jauh. Ini gue tinggal di New York. Ini kan salah satu hal-hal positif yang datang dari tinggal di sini. Jadi gue langsung meniatkan untuk ke sini, bukan cuman karena gue mau bikin konten untuk lo, tapi juga karena untuk gue, Jay-Z adalah pekarya, seniman, terutama rapper, yang kalau gue bilang gue favoritin kayaknya nggak cukup ya, nggak cukup menggambarkan dia sebagai favorit itu kayaknya nggak cukup. Karena memang betul gue di antara semua rapper yang ada di dunia ini mungkin lagu-lagunya dia yang paling banyak gue dengerin, album-album dia banyak yang gue dengerin. Tapi terlebih dari itu dia sebagai atau cara berbisnisnya dia itu jadi inspirasi buat gue. Kemudian prolific ya, istilahnya apa ya kalau dalam bahasa Indonesia ya, etos kerjanya dalam berkarya itu juga jadi inspirasi buat gue. Jay-Z itu kalau lu lihat ya, mungkin lu tahu mungkin lu enggak, nggak ngerti, gue lagi syuting kali. Ya nggak, tapi Jay-Z itu dia bikin album hampir tiap tahun atau minimalnya per 2 tahun sekali. Terus belakangan ini aja jaraknya agak jauh. Prediksi gue sih karena mungkin dia lebih sibuk, atau mungkin dia males, atau mungkin pasca dia pensiun albumnya emang nggak pernah sukses itu. Walaupun dia kalau gue nggak salah ya, sebagai seorang solois, dia adalah musisi dengan album nomor 1 terbanyak dalam sejarah, ngalahin Elvis. Kalau digabung sama band, dia nomor 2. Di bawah dia siapa ya? Nggak ingat gue. Beatles kali ya? Nggak ingat gue. Tapi dia kalau digabung dengan band dia nomor 2. Kalau sebagai solis dia nomor 1. Jadi walaupun nggak critically acclaim album-album sebelum dia pensiun karena lanjut lagi berkarir, itu emang nggak pernah gimana-gimana banget, terutama 2-3 album terakhir. Tapi gitu, gue tuh banyak terinspirasi sama Jay-Z. Bahkan ada banyak hal-hal yang Jay-Z lakukan bener-bener plek-plekan gue ambil jadi inspirasi. Contoh, dia waktu ngeluarin bukunya apa, gue lupa judulnya, bukan Book of Hope ya, bukunya apa gitu gue lupa. Itu dia bikin scavenger hunt. Itu intinya adalah orang kayak berburu. Intinya Jay-Z bikin beberapa halaman dari bukunya disebar di mana-mana, orang suruh nyari. Orang suruh berburu. Ada yang halaman bukunya itu dijadiin dasar dari kolam renang, ada yang jadi ring basket, papan ring basket, ada yang ditaruh di tembok,
ada yang ada di sebuah cafe disebar gitu, seorang pada berburu. Nah, scavenger hunt itu secara teknis itu gue pakai di juru bicara, campaign juru bicara, dan campaign Komodo Menoy waktu orang suruh berburu 10 billboard keliling Jakarta. Deal-deal bisnisnya dengan sepatu, gue akuin waktu gue bikin kerja sama Leek, kan gue sempat jadi brand ambassador Leek dan bikin sepatu edisi Panji bersama dengan Leek, terus edisi Panji bersama dengan Brodo, dan sekarang edisi Panji dengan footwear Emba. Itu tuh banyak inspirasi dari Jay-Z juga. Jadi secara entrepreneurial, secara musik, secara sosial, gue banyak terinspirasi sama dia. Nah, jadi gue, anginnya kenceng pasti belobok-belobok di mikrofonnya. Tapi intinya gue kesini untuk ngeliat eksibisinya. Eksibisinya dilakukan di Brooklyn Public Library. Kalau gue anak Rawamangun, si Jay-Z kan orang Brooklyn. Jadi dia kerjasamanya sama si museum ini. Dan di museum ini eksibisinya Jay-Z dibagi 8 chapter, kan kayak Book of Hope gitu ya, dibagi 8 chapter. Tiap chapter mewakili hal yang berbeda dan tiap chapter ditaruh di beberapa area museum yang berbeda. Sehingga ketika orang datengin chapter tersebut, dia langsung ngeliat juga area tertentu gitu. Kayak ada, kalau nggak salah bab 7 ya, judul chapternya gue lupa. Itu ditaruhnya di ruang buku anak. Terus udah gitu ada juga yang ditaruhnya di area remaja gitu. Segitu ada juga yang ditaruh di area new and noteworthy gitu. Jadi ada juga ditaruh di atrium. Jadi setiap chapter ini ditaruh di beberapa wilayah tertentu supaya orang berinteraksi dengan area tersebut. Jadi orang ngeliat, oke juga, gue baru tahu nih museumnya kayak gini, perpustakaannya kayak gini. Kapan-kapan kesini gitu. Dan memang nggak keren-keren banget dibandingin sama, namanya apa ya, ada perpustakaan bagus banget yang ada di Melbourne, gue lupa namanya, Queen Victoria Library atau apa gitu. Itu nggak kayak gitu, tapi cukup oke. Layak lah, maksud gue layak untuk jadi tempat nongkrong dan segala macamnya. Nah, wilayahnya itu ada dibagi beberapa. Chapter 1 itu introduksi, chapter 2 itu ngomongin soal musiknya. Terus ada chapter, gue nggak hafal ya, nanti gue kasih lihat footage-nya aja. Ada chapter yang ngasih lihat baseline, itu adalah studio legendaris tempat Jay-Z banyak rekaman, terus dibikin ulang gitu, direka ulang. Keren banget, dan ada plak-plaknya si Jay-Z ditaruh di situ. Gue tuh familiar dengan baseline karena gue nonton dokumenter Jay-Z yang judulnya Fade to Black. Dokumenter ini rilis bersamaan dengan album yang harusnya jadi album pensiunnya Jay-Z, yaitu Black Album. Jadi tahun berapa ya, gue lupa ya. Gue mau bilang tahun 2000-an mungkin. Tahun 2000-an gitu, Jay-Z ceritanya mau pensiun, gue dah pensiun aja lah gitu. Terus dia bikin album terakhirnya kolaborasi dengan produser-produser favoritnya dia, ada Pharrell, ada Rick Rubin, ada Kanye tentu. Kayaknya Just Blaze ada Timbaland, gue lupa siapa aja. Terus ada dokumenternya, ada konsernya. Konsernya keren banget. Konsernya aja, konser si Black Album itu, yang ada di dokumenter Fade to Black, itu tuh jadi inspirasi gue untuk bikin konser tuh harus ngasih experience gitu. Bahkan ketika gue nge-rap juga, kalau lu inget, hampir semua performance besar gue ya, Soul Nation 2007, Soul Nation 2008, Soul Nation 2007 yang di pinggir, Soul Nation 2008 yang di kanan, Soul Nation 2009 yang di dalam. 2008, 2009, 2010. Itu selalu star-studded gitu, banyak dengan featuring gitu, dari Glenn sampai Denada, sampai Rai, sampai Abdi Slang atau Abdi Telkom sekarang kita sebutnya. Dimana hampir semua, gue kalau misalnya manggung di mana pasti ada surprise performance-nya, dan itu datangnya dari Jay-Z juga gitu. Terus dokumenternya aja bahkan jadi inspirasi untuk gue bikin dokumenter untuk diri gue sendiri. Semua stand up gue kan hampir semuanya ada dokumenternya. Dan gue ngeliat studio itu di dokumenter Fade to Black. Terus ada area yang dikhususkan untuk ngomongin dia sebagai pebisnis, karena ada kutipannya, I'm not a businessman, I'm a businessman.
Dan itu bener banget, dan itu sangat resonate sama gue karena gue tahu Panji ini adalah sebuah brand. Karena gue bukan pengusaha, gue bukan pebisnis. Si Panji ini adalah bisnis. Panji itu bisnis. Si Panji ini ada revenue creation-nya, baik itu dari rap, dari stand up, dari buku, dari film, dari musik, dari jadi pembicara. Brandnya Panji sendiri bisa diafiliasi dengan brand lain. Ada satu area cuman ngomongin soal dia sebagai pengusaha. Terus ada satu area ngomongin dia dan aktivitas sosialnya dia. Dia punya sejumlah social movement, terutama yang banyak diomongin orang tuh soal dia dan usahanya untuk membebaskan banyak orang dari penjara karena gue lupa, kayaknya wrongfully accused gitu ya. Gue lupa sih. Terus gitu ada satu area ngomongin soal apa lagi ya, gue lupa. Pencapaian. Oh, ada satu area ngomongin cuman soal awards-nya dia, soal pencapaiannya dia. Keren sih. Terus ada satu area yang ngomongin soal proses dia ngerjain sesuatu. Jadi apa namanya, rekamannya, mastersnya dia. Aduh, anginnya buset. Anjir, kenceng banget. Anginnya kenceng banget. Langitnya sih terik ya, tapi anginnya kenceng banget. Jadi dikasih lihat tuh semua tuh kayak rekaman video klipnya dia, terus udah gitu kayak beberapa kerjanya dia di save di floppy disk gitu. Mengagumkan sih. Tapi kalau area favorit gue adalah terus ada satu area yang isinya majalah-majalah, covernya dia semua. Keren banget sih. Terus kita juga bisa dengar beberapa musiknya dia di vinyl gitu. Tapi area favorit gue kayaknya adalah si Baseline Studio. Gue suka banget area itu, keren banget, kayak beneran ada di studio gitu, ngebayangin. Walaupun itu kan replika ya. Karena bangunannya ada beneran di Manhattan, bukan di Brooklyn sih, di Manhattan, tapi itu replikanya. Itu keren. Terus udah gitu, gue ada satu area yang gue suka ya, itu area di mana sebenarnya cuman lebih kayak pojok aja, di mana dikasih lihat ininya ID tag-nya Jay-Z manggung di sejumlah acara, keren-keren semua. Keren-keren banget ID card-nya, anjing. Ini biasa. Ini bentuknya nggak biasa. Ini anjing banget ini. Ini juga lumayan lah. Ini oke. Ini keren. Ini juga keren. Inspiratif sekali. Terus ada satu area yang gue lupa ini chapter berapa, tapi dia ngomongin soal gimana Jay-Z selalu mendobrak banyak hal gitu. Salah satunya adalah manggung di Glastonbury Fest. For not 1 second got depressed. For 1 second, I didn't change my course. I was like, we're gonna create our own company, you know? And that's hip hop. Ini waktu dia nyanyiin lagunya Oasis di Glastonbury ya kalau nggak salah. Iya bener. There you go. Carnegie Hall, where he was the first hip-hop artist to headline the venue, Yankee Stadium, home to his beloved Bronx Bombers, and the Royal Albert Hall, a legendary venue in London. A pattern of forward thinking has been consistent in Jay-Z's legacy. Headlining the likes of Glastonbury and Coachella then sparked a crucial question. Why don't we have our own festival? Enter Made in America.
which for 11 years in running has annually centered the biggest and most deserving acts in our culture. I think the thing about music, what we all recognize, if you take away the genres of music, rock, country, rap, and truth, it's all the same thing. It's about passion, it's about pain, it's about love. They want me to be here tonight. Since you guys are not in the hip hop. Sorry. It's okay. You're good. Ini baju yang dia pakai di MTV Unplugged kayaknya ya, apa enggak? But the ensuing impact was crucial. Chemistry. Love that. Matching up. Only for him to kick down the door and let the culture in. Much of hip-hop's short lifespan has been marked by Jay-Z's willingness to expose its influence as limitless. 2008, the idea of Jay-Z headlining She said it's 20 hours a week. She said, no, but it was fine. You can do a lot with 20 hours in those days. And with that sort of attitude, that's what I grew up. I grew up believing I could do anything. I could accomplish anything because of strong women in my house. I feel like I'm a representative of like a whole bunch of people out there, you know, who don't have this scoreboard. Itu juga area yang keren menurut gue. Itu area yang lebih banyak audio visualnya daripada sekedar display gitu. Overall ini sebenarnya menyenangkan sekali. Wah, anjing, dingin banget bangsat anginnya. Gue harus pegangin deh handphone ini. Overall menyenangkan sekali, terutama untuk yang ngefans sama Jay-Z. Bawaannya pengen ngeliatin lama banget. Cuman ya nggak bisa terlalu lama. Gue mau nutup dengan pertanyaan. Kalau lu sendiri sebutin lagu Jay-Z favorit lu dan sebutin album Jay-Z favorit lu. Silahkan kasih tau di kolom komentar. Gue kalau ditanya lagu Jay-Z favorit gue dan ada jawaban yang bisa membuat gue kesannya skena banget dan anak-anak hip hop akan ini baru ngerti Jay-Z gitu ya. Ada sih jawaban-jawaban kayak gitu, tapi gue mau jawaban apa adanya deh, persetan sama opini orang. Lagu Jay-Z yang paling gue suka, yang paling sering gue dengerin, itu adalah Rock Boys dari American Gangster. Abis itu, I would say, damn, susah banget nih. Damn, urutan kedua apa ya? Wow, kayaknya ini deh, kayaknya Girls. Menurut gue tuh lagu keren, tapi dibandingin semua lagunya Jay-Z, paling lucu tuh Girls. Setiap cewek yang dia kenalkan tuh selalu ditutup dengan punchline. Coba lu dengerin deh, itu lucu banget menurut gue. Tiketnya. Oh, ada satu. Judulnya Song Cry. Itu fix itu. Itu top 3 gue kayaknya. Silakan kasih tahu kalau lu lagu Jay-Z favoritnya dan album favoritnya apa di kolom komentar. Terima kasih banyak. Bye-bye.
Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.